Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series, sinetron kesayangan kalian semua. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, Ken menemui Mutiara untuk mengabarkan bahwa Bunga sedang diculik. Namun Mutiara mengira bahwa ini adalah rekayasa atau settingan dari Ken agar Bunga bisa terbebas dari tuntutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Bunga telah mengundurkan diri dari label yang bekerja sama dengan Mutiara. Hal itulah yang membuat Mutiara berpikir bahwa saat ini Ken sedang merencanakan sesuatu hingga menyebabkan Bunga nantinya terbebas dari tuntutan ya kawan-kawan. Namun Ken mengatakan bahwa ini adalah benar-benar penculikan. Dirinya tidak mengetahui apapun mengenai rencana itu. Bahkan Ken juga tidak mengetahui perihal Bunga yang ingin keluar dari label itu. Dan tak hanya itu, Mutiara juga tegas kepada Ken. Bahkan dirinya mengancam jika nantinya mereka berdua akan keluar dari label, maka Mutiara akan membawa perkara ini ke polisi ya kawan-kawan. Dan tak hanya itu, di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Zidan yang akan menjaga Bunga di rumah sakit. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Zidan juga masih memiliki rasa kepada Bunga, sehingga dirinya sangat khawatir dengan keadaan Bunga. Dan tak hanya itu, pada akhirnya Maudy mengetahui jika Zidan adalah mantan dari Bunga ya kawan-kawan. Hal itu diketahui saat Maudy bertanya kepada Dina, yaitu adik Zidan. Ya, karena memang sejak dulu Maudy selalu cemburu kepada Bunga dan Ken yang selalu bermesraan. Dan tidak hanya itu, di sisi lain nantinya akan menampilkan banyak adegan romantis antara Ken dan Maudy ya kawan-kawan. Dan pada saat itu ada Argadana juga, namun Argadana tidak berbuat apa-apa karena dirinya mengetahui bahwa Anita pasti akan selalu membela Ken ya kawan-kawan. Dan tidak hanya itu, apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Dina dan Zahra? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Dina dan Zahra juga selalu ada di coffee shop tersebut. Dan tak hanya itu, apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Rama seandainya nanti Rama dan Vanessa tinggal di rumah Wilantara? Karena seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, saat Vanessa memasak, ternyata masakannya terlalu asin hingga menyebabkan Wilantara tidak mau makan di rumah ya kawan-kawan. Dan tak hanya itu, akankah nantinya Rama akan membantu Ken lagi dengan memberikan ide-ide untuk Ken dan Maudy agar bisa kembali bersatu? Atau justru dirinya nanti akan disibukkan dengan aktivitasnya di kampus? Ya, karena dirinya adalah seorang asisten dosen ya kawan-kawan. Dan tidak hanya itu, nantinya kita juga akan melihat bagaimana banyaknya adegan-adegan romantis antara Ken dan Maudy. Meskipun Maudy masih cuek-cuek kepada Ken ya kawan-kawan. Dan tidak hanya itu, di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana kesedihan Dinda. Ya, karena Wilantara telah menggugat cerai Dinda ya kawan-kawan. Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya juga, pada saat Dinda ulang tahun, dirinya sangat bersedih karena Wilantara tidak datang atau tidak di rumah ya kawan-kawan. Dirinya hanya merayakan hari ulang tahun bersama anaknya yaitu Rama dan Vanessa, menantu kesayangannya.
Sepertinya kata-kata yang cocok untuk Dinda dan juga Vanessa adalah senjata makan tuan ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini Dinda dan juga Vanessa selalu ingin membuat hidup Maudy sengsara ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang alur cerita love story in the series. Maka dari itu, Mimin sarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan tidak hanya itu, di episode yang akan datang Wilantara juga akan semakin curiga terhadap Renaldi ya kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya bahwa pada saat Wilantara sedang berburu, dirinya mendengar seorang wanita meminta tolong. Lalu kemudian dirinya mendekati, namun penjaga villa itu mengatakan bahwa itu adalah temannya dan dirinya ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada pacarnya ya kawan-kawan. Nah, setelah itu Wilantara juga melihat bahwa mobil Renaldi menuju ke arah villa tersebut. Wilantara pun berpikir bahwa mungkin saja itu adalah anak dari Renaldi ya kawan-kawan. Namun Ken menceritakan bahwa Bunga telah diculik dan disekap di rumah itu. Wilantara pun berpikir apakah benar jika Renaldi yang menculik Bunga. Namun lagi-lagi Dinda meyakinkan kepada Wilantara bahwa Renaldi bukan orang seperti itu. Lagi pula apa gunanya jika Renaldi menculik Bunga? Seperti yang telah kita ketahui bahwa Renaldi adalah orang yang sangat licik ya kawan-kawan. Begitu juga Dinda, sehingga Dinda pastinya akan selalu mendukung Renaldi. Namun ternyata Dinda sebenarnya tidak mengetahui siapakah Renaldi itu yang sebenarnya ya kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Renaldi juga menjanjikan kepada Putiara bahwa dirinya ingin menjadi pendamping hidup Putiara ya kawan-kawan. Namun tak hanya itu, Renaldi juga pernah mengatakan kepada Dinda bahwa apabila nantinya Dinda menjadi seorang janda, maka Renaldi akan bersedia untuk menjadi pendamping Dinda ya kawan-kawan. Bahwa tentunya akan semakin menarik ya kawan-kawan cerita yang akan disajikan oleh sinetron dari Love Story in the Series ini. Tentunya akan semakin meriah, semakin menegangkan, semakin menguras emosi, menguras jiwa dan juga air mata ya kawan-kawan. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan Indonesia bisa kembali sehat seperti dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.